师兄师姐，请起立。合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。虎焰业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，承认上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。早安，师兄师姐semua, 感恩上人开始. Hari ini kita sangat kangen kepada semua tim Simfasiang, yaitu juga Sutren Sesiong dan semua Sesiong Secie yang bekerja di belakang layar, sehingga kita bisa mendengarkan harumnya Dharma ini. Semoga kita semua bisa berkonsentrasi samadhi dan nanti akan bersedia sharing kesan batinnya. Dan sehingga kita bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk berdana dharma dengan melatih berkah dan kebijaksanaan bersama kita semua, mulai dengan episode 1477, yaitu sebersit pikiran yang berada di mana-mana kembali pada satu. Next. Kita bacakan intisari ya hari ini dengan catatan tangan. Satu batin adalah batin dengan sebersit pikiran. Mampu menembus kemana-mana tanpa rintangan. Ketika berpencar dapat merespon segalanya. Ketika terhimpun dapat membentuk sebersit pikiran. Itulah sebabnya entah itu baik atau jahat, segala sesuatu disebabkan oleh batin ini. Batin pada dasarnya berisi segala dharma, dapat membentuk banyak hal. Dalam Triloka tiada dharma lain, hanya ada satu dharma. Segalanya diciptakan oleh satu batin ini. Next. Yang nomor 1, hati Buddha adalah merupakan hati dari semua makhluk. Batin Buddha dan batin dari semua makhluk adalah tiada beda. Hati yang sudah tercemar adalah makhluk awam. Hati yang murni yakni maha sadar yang suci sudah mencapai kebudaan. Ini hanya sebersit pikiran. Sebersit pikiran ini juga merupakan dharma. Ia adalah mampu menembus kemana-mana tanpa rintangan, ada di mana-mana. Tiada prinsip yang tidak terkandung di dalam batin. Oleh karena itu, sebersitnya pikiran dapat mencakup segalanya. Tidak ada sesuatu hal yang tidak dapat Anda lakukan. Selama Anda dapat memikirkannya, berpikir juga harus dengan bersungguh hati. Karakter Cina memiliki Xiang, yaitu wujud, dan karakter Xing, batin, sehinggalah disebut dengan berpikir atau Xiang. Kita harus lebih bersungguh hati dalam berpikir. Berpikir itu berarti kita merenungkan. Kita harus bersungguh-sungguh merenungkan kehidupan kita, arah tujuan kita, dan bagaimana kita mencapai tekad dan keinginan kita. Ini sangatlah penting. Jadi
di sini dikatakan bahwa kita harus selalu merenungkan dan berpikir, dan dengan sebersih pikiran juga merupakan dharma, mampu menembus kemana-mana tanpa rintangan. Berarti tanpa batas kita bisa memikirkan apa saja. Tetapi yang penting adalah kita memiliki hati Buddha yang juga melihat semua orang seperti Buddha. Dan juga dengan hati yang murni, itu yaitu maha sadar yang suci yang sudah mencapai kebudaan. Jadi kita juga harus merenungkan kehidupan kita ini. Kita harus mempunyai arah tujuan sehingga bisa mencapai, bisa membangkitkan tekad. Dan juga kita harus kembali pada sebersih niat pikiran yang tanpa tercemar dan tanpa terganggu. Jadi pikiran kita itu harusnya dijaga dengan baik, menggunakan dan memanfaatkan sebersih niat ini dengan baik, sehingga bermanfaat bagi banyak orang. Next. Nomor 2, kita harus menarik kembali sebersih niat pikiran kita yang tanpa tercemar dan terganggu. Seperti niat pikiran ini. Jika sebersih niat pikiran ini disebar untuk menyikapi segala sesuatu, kita dapat memahaminya, mencakup segalanya. Selama kita bersungguh hati, kekuatan pikiran kita dapat menyebar ke seluruh ruang, menembus segalanya dan ada di mana-mana. Itulah kegunaan sebersih pikiran. Sehingga pikiran kita itu perlu dijaga dengan baik. Sebersih niat pikiran kita. Oleh karena itu, entah itu baik atau jahat, segala sesuatu disebabkan oleh batin ini. Yang baik, yaitu sebersih pikiran juga yang jahat. Baik jahat maupun baik, semuanya adalah sebersih pikiran. Kita harus menggunakan pikiran dengan baik. Menggunakannya dengan baik. Janganlah kita menguburnya tanpa menggunakannya. Jangan begitu digunakan. Jadi digunakan dengan tidak benar juga tidak boleh ya, dan tidak lurus. Kita harus memanfaatkan sebersih niat pikiran ini dengan baik. Jadi kita harus benar-benar dengan sebersih niat pikiran yang tanpa tercemar. Ini pikiran ini kita selalu jaga sehingga selalu berbuat kebajikan. Dengan akar ketidaktahuan yang ditanam menjadi begitu dalam, sama dengan kita saat mendengarkan Dharma, ladang batin kita juga butuh benih bodhisatwa yang baik, yaitu dengan nutrisinya yang cukup, dengan kekuatan yang mencukupi, sehingga sebutir benih ini bisa bertumbuh dengan lancar menjadi pohon besar. Next. Kita baca naskah sutra. Setiap bodhisatwa memimpin pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Seperti butiran pasir pada sungai Gangga. Sebagian dari bodhisatwa agung memimpin pengikut sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga. Semua hadirin ini mencari jalan kebudayaan dengan satu batin. Ini artinya bodhisatwa yang demikian banyak jumlahnya telah berdatangan juga dengan pengikut mereka juga. Sehingga setiap bodhisatwa memiliki pengikut yang jumlahnya tak terhingga seperti butiran pasir pada sungai Gangga. Para bodhisatwa agung pun membimbing banyak para makhluk. Semua orang memiliki satu batin untuk mencari jalan kebudayaan. Dan next naskah sutra
Para guru agung ini jumlahnya sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga. Semuanya datang untuk memberi persembahan pada Buddha, serta melindungi dan menegakkan sutra ini. Mereka yang memimpin pengikut sebanyak butiran pasir pada 50.000 sungai Gangga, jumlahnya ada lebih banyak lagi. Jadi di sini dikatakan Bodhisatwa Agung itu bisa membimbing banyak makhluk. Mereka datang untuk mendengarkan Dharma Buddha dan memberi persembahan kepada Buddha dengan melindungi dan menegakkan sutra teratai. Next. Para bodhisatwa ini dapat memimpin banyak kelompok sebanyak butiran pasir pada sungai Gangga. Dapat terlihat bahwa para bodhisatwa dan para bodhisatwa agung itu yang kaya akan pengalaman, dia bisa membimbing lagi sekian banyak para makhluk, sehingga semuanya satu batin. Setiap orang, semua orang satu batin mencari jalan kebudayaan. Begitu berkonsentrasi dalam mencari jalan kebudayaan. Jadi semuanya itu bersatu hati dan satu batin bersama-sama berkonsentrasi untuk mencari jalan kebudayaan. Next. Keempat, para bodhisatwa yang terkemuka memimpin pengikut sebanyak butiran pasir pada 60.000 atau 50.000 sungai Gangga. Semuanya datang untuk memberi persembahan pada Buddha, sebab ingin mempersembahkan pada Buddha dan menegakkan sutra. Ini semua hanyalah sebuah angka. Semua orang hendak memahaminya. Sebenarnya semua pengetahuan, apabila kita memahami angka, kita akan memahami prinsip juga. Karena zaman sekarang adalah zaman elektronik. Alat elektronik itu sudah sangat umum. Ini juga berawal dari angka. Komputer juga berasal dari angka. Sedikit demi sedikit diciptakan. Pengobatan juga bukankah semuanya berawal dari angka? Sekarang kita benar-benar telah memahami. Angka benar-benar tiada batas dan tak terhitung. Karena hampa, tembus dan gaib, menembus tanpa rintangan, dan mereka terpencar memenuhi tempat itu. Prinsip sangat luas dan dikumpulkan di satu batin. Angka juga membutuhkan orang untuk ditemukan dan dihitung untuk mendeskripsikannya. Semuanya berada di sebersih niat. Dengan ada banyaknya 8 kelompok dewa dan juga naga pelindung dharma yang berwujud dan tak berwujud di persamuan di puncak Purung Nasar, dan mereka dengan sangat tulus dan hati yang sangat hormat mendengarkan dharma. Jumlahnya itu sangat banyak, dan tempat manapun mengajarkan dharma akan mendapatkan perlindungan dan penegakan dharma. Next. Dan juga naskah yang ketiga. Sebagian memimpin pengikut sebanyak butiran pasir pada 40.000 atau 30.000, 20.000 atau bahkan hingga 10.000. 1.100 dan seterusnya, bahkan hingga 1 sungai Gangga. Setengah, sepertiga atau seperempat, hingga 1/1000.000 atau 1/10 juta nayuta atau 1 triliun murid. Jadi ini adalah perumpamaan dari butiran pasir sungai Gangga yang jumlahnya 40.000, 30.000, berkurang terus
sampai 1.100. Dan jumlahnya akhirnya tinggal 1 butiran pasir Sungai Gangga. Dan setelah dikurangi lagi menjadi setengah, 1/4, dan terus berkurang sampai 1/4 triliun. Ada sangat banyak murid. Ini artinya selalu terus berkurang sampai 1 triliun murid. Next. Agregat nomor 5. Agregat dari wujud di dunia terus berkurang. Agregat dari wujud ini memiliki rupa. Semuanya terus dalam perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya. Sehingga kita sering mengatakan 4 unsur 5 agregat adalah kosong. Bukankah demikian? Rupa, perasaan, persepsi, perbuatan, dan kesadaran. Perbuatan itulah agregat. Agregat ini tidak berhenti terus berubah. Hal-hal yang berkumpul ini tidak berhenti mengalami perubahan dan terus bergerak dan berubah. Jadi, ada jutaan perubahan yang terjadi dalam 1 detik. Ada jutaan perubahan yang terjadi di dalam benda. Ada jutaan perubahan, ada juta koti kali perubahan, bukan hanya juta kali perubahan, namun puluhan juta koti kali. Puluhan juta koti adalah triliun. Angka ini terlalu banyak untuk diuraikan. Namun akhirnya akan kembali pada nol, pada angka nol. Jadi kesimpulannya adalah agregat dari wujud di dunia itu mengalami perubahan dan pada akhirnya juga kembali pada 1. Dan dikatakan bahwa 4 unsur 5 agregat itu adalah kosong. Jadi di sini dikatakan bahwa kesadaran dari perbuatan itu merupakan agregat dari wujud agregat. Jadi terakumulasi sehingga menyimpang angka hitungan yang sangat banyak. Agregat dari tindakan ini terus berlangsung tanpa kita sadari. Dengan demikian, terus berubah, muncul, dan lenyap. Next. Naskah sutra yang keempat, bahkan ada yang berkurang hingga 50 juta. Ini jumlahnya malah lebih banyak daripada yang disebutkan sebelumnya. Juga ada yang 1 juta atau 10.000, 1.000 atau 100, 50 atau 10 hingga 3, 2 atau 1. Jadi angkanya berkurang sampai 1.000 hingga jumlahnya tinggal 1 butiran pasir Sungai Gangga. Dari sangat banyak murid terus berkurang. Angka yang berturutan ini tanpa henti terus dihitung dan secara bertahap berkurang hingga akhirnya 0. Next. Yang keenam, dalam kekosongan terdapat keberadaan yang menakjubkan. Kita bersungguh hati pada setiap detiknya. Pikiran-pikiran kita itu kita telah hampa, tembus, dan gaib menembus tanpa rintangan. Kita telah berada di mana-mana. Tiada tempat yang tidak dilewati. Pikiran kita telah memahaminya hingga tuntas. Teknologi sekarang adalah demikian. Sehingga makin berkembang. Cuaca ini dan lain-lain juga makin rusak parah karena sumber daya telah dirusak. Ini dinamakan keuntungan dan kerugian. Ada keuntungan semua orang praktis. Kerugian adalah merusak alam. Kehidupan manusia yang nyata ini tidak ada yang menakjubkan. Yang menakjubkan ini telah tiada. Kosong melompong. Sekarang
yang di hadapan orang nilainya makin berkurang, sehingga nilai kehidupan manusia pun makin berkurang. Sehingga kita harus menggenggam saat ini, kita memahami kebijaksanaan dapat dikembangkan, tetapi nilainya makin mengecil. Kita masih menggenggam saat ini, bersungguh hati. Setiap saat harus bersungguh hati. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam kekosongan itu terdapat keberadaan yang menakjubkan. Jadi di sini dengan tadi Master mencontohkan bahwa dengan tanaman kunyit yang ditumbuhi oleh akar-akar rumput sehingga tidak kelihatan, dan juga nutrisi kunyit itu menjadi tidak terpenuhi. Sungguh kasihan. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan cahaya matahari, air dan udara ini jika dipadukan bersama dapat menyuburkan para tanaman. Jadi jika dharma juga disimpan di dalam batin dan kita bertemu dengan kondisi luar dan itu berpadu satu, inilah juga disebut dengan kebijaksanaan dengan kegiatan yang tak terbatas. Dengan kita berkonsentrasi, kita bersungguh hati agar akar kunyit itu tidak tercabut. Kita memilah rumput-rumput menggunakan kemampuan kita, yaitu dengan kebijaksanaan dengan pengamatan yang menakjubkan. Jadi kita juga telah memiliki jejak batin di sana. Sehingga inilah juga disebut dengan kebijaksanaan kesetaraan di dalam sifat hakiki. Yaitu kita juga dengan kondisi batin kita berada di ladang kunyit itu, berarti kita sudah juga sama dengan para suku dan para relawan yang mendengar ajaran di Kriya Cingse dengan kondisi batin yang sangat bagaikan sebuah cermin sebuah cermin yang terang, sehingga akar indera dan objek indera kita ini berinteraksi dengan kondisi ini. Sehingga di sini disebutkan bahwa kebijaksanaan agung bagai cermin agung. Dengan kita merangkum di dalam satu batin 4 kebijaksanaan tadi yang telah disebutkan, berarti kita bisa mendengarkan dharma dengan sepenuh hati, sehingga bisa meresap ke dalam batin dan juga bisa menjadi benih-benih yang baik yang kita tanam, sehingga akarnya menjadi kuat dan kita bisa menjadi seperti pohon besar yang bertumbuh. Demikianlah hari ini intisari yang telah dibacakan, dan sekarang kita menuju ke sharing ya. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa sharing. Adakah yang raise hand? Belum ada ya. Jadi ada. Pagi. Saya nggak bisa lihat ya yang. Pagi Vivil yang Sece. Oh ya, Gunawati Sece. Dharmawati Sece. Silakan waktunya. Sudah saya buka. Ya. Pagi Vivil yang Sece, Kangen Sangren Kaise, pagi Sesiung Secemen, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Ya memang ya, seperti kita ketahui, kehidupan ini kan dualisme ya.
baik, ada buruk ya. Dan ya dua sisi ya. Jadi berbicara masalah sebersit berbicara masalah sebersit niat pikiran itu memang ya kita harus selalu menjaga ya. Master selalu menitik beratkan ya kita dalam pelatihan diri ini harus selalu menjaga batin ya, karena batin itu ya diibaratkan seperti ladang ya, seperti tanah ya yang kita mau tanami, benihnya bagaimana, tanahnya seperti apa ya, begitu juga batin kita ya, seperti cermin juga ya. Jadi jika kita tidak pernah cuci ya batin kita dengan air dharma yang selalu kita dengar ya, yang selalu kita baca, mungkin ya banyak yang berhalangan untuk mendengar tapi banyak membaca buku ya, berhalangan untuk menyimak ya. Banyak yang mengatakan saya lebih paham dengan membaca ya. Itulah pada dasarnya kita semua memang di dalam pelatihan diri ini ya, dharma ya kita harus baca atau kita dengar ya, kita renungkan, kita pahami, kita hayati ya, kemudian kita juga harus praktekkan ya. Karena jika kita tidak praktekkan, ya itulah batin akan seperti tadi ya, seperti pohon kunyit ya, ditumbuhi ya banyak ya pohon liar ya. Begitu juga batin kita ya, jika kita tidak pernah mendengar dharma, tidak pernah merenungkan dan menghayati serta mempraktekannya, nanti batin kita itu akan semakin banyak tumbuh rumput liar ya, semakin banyak ketidaktahuan ya yang kita simpan ya di dalam batin ya. Makanya pada saat kita berinteraksi ya dimanapun kita berada, batin kita itu tumbuh rumput liar ya, banyak ketidaktahuan ya, banyak noda batin ya, delusi ya, itu akan menjadi sebuah penyakit ya. Makanya kita sangat beruntung ya bisa di dalam pelatihan diri ini ya. Tadi Master juga di dalam ceramahnya kita harus selalu bersungguh hati ya. Memang sebersit niat pikiran ya, sebersit niat pikiran yang baik tentunya ya. Kita harus sungguh hati ya. Kita harus memiliki tekad ya. Tanpa kesungguhan hati ya, tanpa tekad ya, tanpa usaha ya, yang terus-menerus ya, tidak mungkin ya batin kita ini akan menuju suatu pencerahan ya, sesuai dengan tujuan awal kita ya. Kita kan selalu Master berulang kali, pada dasarnya batin kita ini setara ya pada Buddha ya. Cuma kitanya yang tidak mau bersungguh hati ya untuk merubah ya, untuk menambah nutrisi ya, seperti tadi diumpamakan seperti tanaman kunyit ya, kekurangan nutrisi karena nutrisinya disedot sama rumput-rumput liar ya. Begitu juga batin kita, kalau kita kurang-kurang mendengar, memahami ya, renungkan ajaran kebenaran ya yang selalu kita ikuti ya di dalam pelatihan diri ini, bagaimana kita bisa mengikisnya ya, bagaimana kita mau merubahnya ya, batin yang suram ya, cermin yang
setiap hari nggak pernah dilap ya, semakin hari debu ya, walaupun tipis ya. Semakin hari tidak pernah dilap, tidak pernah dibersihkan ya, maka lama-kelamaan akan semakin tebal ya. Begitulah ketidaktahuan kita ya, noda batin kita ya, ketamakan, keserakahan, kebencian, kebodohan ya, ketidaktahuan ya, yang selalu ya kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya. Semakin banyak kita mendengar, merenungkan dan memahami, maka kita akan semakin banyak untuk selalu berusaha mempraktekannya. Karena dengan air dharma ya, batin kita ya, umpamakan itu seperti ladang ya sama master ya, yang diumpamakan sebagai cermin ya. Itu kalau kita tidak pernah mencuci dengan air dharma ya, kalau kita tidak pernah mendengar ya, menghayati, memahami, merenungkan dan mempraktekannya dharma ini ya, itu tidak mungkin bukan tidak mungkin ya, akan sangat sulit ya untuk mencemerlangkan batin atau cermin atau ladang ya yang ada di dalam diri kita semua. Makanya Master tidak bosan-bosan ya, selalu mengajak ya, dan banyak perumpamaan-perumpamaan yang diberikan kepada kita ya, supaya kita bisa lebih memahami ya. Setelah kita bisa memahami ya, kita akan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dibilang sulit ya, ada niat ya, ada tekad ya, pasti ada jalan ya, ada cara ya. Tapi kalau tidak ada sebersit niat pikiran ya, mungkin akan sangat sulit ya. Makanya sebersit niat pikiran yang baik ya, kita harus selalu jaga ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menghadapi ya orang, masalah dan benda ya. Itu saja ya Vivi yang Sece yang bisa sampaikan kesan batin saya. Ya. Kanan ya Vivi yang Sece. Ya, semoga tiap hari bisa sharing ya, dan juga bisa menginspirasi lebih banyak orang. Sekarang yang kedua. Ya Sece, saya sharing sedikit ya Sece. Ya. Ya, Kanan ya Vivi yang Sece ya. Kanan sharing sang saja. ya, Kanan sang ren kai si. Kanan yang Sece Cawan. Ya, kita tahu ya, semua dikatakan sebanyak butiran pasir datang memberi persembahan seperti kita ya, bodhisatwa ya, datang mencari ya, mencari apa, mencari guru ya. Kita tahu ya, kita mempersembahkan kepada Buddha, sama seperti contoh kita orang suci ya, datang kepada guru untuk memberikan hormat kepada guru ya. Semua orang mencari dharma agung. Semua orang akan mencari dharma agung untuk menyadari diri ya. Dari berbagai penjuru atau berbagai negara ya sudah datang ingin menghadap guru, karena ini adalah satu jalinan jodoh ya yang sudah matang, dikatakan yang sudah matang. Nah, kita tadinya tidak tahu pada guru kita. Nah, sekarang kita sudah tahu guru kita ya, dari berbagai negara, dari berbagai penjuru negara ya, dari belahan bumi kita ya, negara kita ya, semua makhluk mencari jalan kebenaran. Nah, dari seperti dikatakan tadi, seperti benih yang sudah tumbuh ya, dari kecil menjadi besar ya. Nah, seperti kita dari dikit menjadi banyak ya, banyak sehingga sampai tak terhingga ya. Sering Master mengatakan ya begitu, bahwa dari satu benih bisa sampai tak terhingga. Sekarang sudah waktunya ya, sudah waktunya karma semua makhluk sudah matang, dikatakan sudah matang, maka sudah tumbuh semua jiwa kebudahan yang ada jodoh ya sama Master ya, maka semua makhluk itu sudah matang jalinan jodohnya ya, maka dia mencari jalan kebenaran ini
Ya, kita sudah tahu jalan kebenaran sudah membentang di hadapan kita. Sudah waktunya dari seluruh permukaan bumi yang telah terbelah. Semua bodhisatwa datang mencari kebenaran. Inilah jalinan jodoh yang sudah matang. Ya, seperti dunia kita juga ya. Sudah waktunya matang. Ya, bumi kita kalau kita tidak selamatkan, maka akan banyak terjadi bencana. Ya, semua orang mencari jalan kemudahan. Nah, ini waktu tepatnya zaman, ya, waktu tepatnya bencana datang, ya. Nah, penyelamat kita sudah ada, ya, sudah datang untuk membawa kita semua makhluk untuk mencapai kemudahan. Semua orang berbondong-bondong mencari jalan mencapai kemudahan. Semua orang ingin mencari jalan ini. Nah, kita sudah dapat menemukan guru kita, guru spiritual kita untuk mengajarkan kita kembali, ya, kembali kepada apa? Kembali pada hakikat sejati kita, hakikat diri kita, hakikat kemudahan kita. Apalagi yang kita harus khawatirkan. Kita harus meyakini, kita harus yakin bahwa inilah jalan kebenaran yang sudah membentang kepada kita, ajaran sudah datang kepada kita, ya. Tapi banyak orang yang apakah bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini, ya. Nah, kita harus hati-hati karena di dunia nyata ini, ya, ada kebenaran itu. Tapi apakah kita melenceng jalan dari kebenaran? Nah, kitalah yang memilih jalan ini. Kan ya, Suci Vivi Liang ya. Ini sharing saya, kan Suci Chao An. Ya, semoga apa yang diutarakan bisa bermanfaat ya. Next, Johannes Sesion, Johannes Angkawijaya. Vivi Liang Suci Ya. tahu aja nih. Pagi-pagi. Ya, Ya, sama-sama. saya temenin dulu ya. Ini tentang pikiran ini. Pikiran ini sebenarnya cukup menarik ya. Jadi ya ketika pertama kalau kita berinteraksi dengan informasi, mendengar, mengucap, ataupun merasakan, ataupun apa, segala sebesi pikiran atau segala reaksi pikiran itu muncul. Dan masalahnya itu adalah karena kita punya fannau, itu cenderung pasti menilai negatif. Dan itu adalah manusiawi. Dan ya, hendaknya kita melatih terutama dalam memperoleh informasi dari segala sesuatu. Sebelumnya, Kangen Sarah Tesa dan Kangen Sesiong Secemen yang ada di sini ya. Nah, ketika berinteraksi itu, terkadang batin kita tuh judgmental. Judgment-nya kemana? Kecenderungan itu judgment ke arah negatifnya dikarenakan berbagai macam faktor-faktor. Pertama, faktor kerisauan seperti itu yang membuat pikiran kita kalau aware-nya tapi aware secara negatif dan tidak netral, minimal nggak netral. Contohnya apa? Contohnya begini deh. Di satu kursus saya pernah mengajar les privat. Ya, saya pernah mengajar. Mungkin ada sedikit bocoran. Bentar ya. Oke, ya. Misalkan di satu kursus ya, saya pernah mengajar les privat ya. Misalkan saya mengajar les privat matematika, fisika ataupun kimia. Di mana cara mengajar saya itu kalau misalkan menerangkan rumus, misalkan rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu adalah si angka pi 3,14 dikali R kuadrat. Di mana cara ngajar saya waktu itu adalah menjelaskan sejarah pi R kuadrat itu datang dari mana. Saya turunin satu per satu. Ngajar. Ini ya, sejarahnya dari angka ini ditambah angka ini, lalu angka itu ditambah angka itu. Kalau dalam bahasa matematika, kalau guru les matematika bertambah menyatakan atau guru fisika itu menyatakan menurunkan rumus. Menurunkan rumus itu bagaimana ibarat kayak rumus ini sejarahnya datang dari mana? Dijelasin secara runut dan sistematis. Ya. Di akhir cerita, tiba-tiba mungkin karena saya lagi sedang ada sakit kepala waktu itu, saya tulis kesimpulan yang luas lingkaran adalah
Pi dikali R pangkat 3. Pi dikali R pangkat 3. Kebetulan yang saya ngajar itu adalah asumsinya adalah mahasiswa. Asumsinya. Nah, ini yang akan saya ceritakan. Kalau misalkan kita punya batin tanpa kerisauan, minimal akan tanya ke saya seperti ini. Pak, bukannya rumus luas lingkaran berdasarkan buku matematika yang saya baca itu pi R pangkat 2. Kok Bapak tulis pi R pangkat 3 ya? Literaturnya dapat dari mana tuh? Nah, akhirnya dipertanyakan, dan setelah saya cek, oh iya, maaf, angka 2-nya salah, maaf, tulisan saya terlalu keasikan, angka 2 kok kelihatannya angka 3. Sorry ya, saya hapus sedikit, pi R kuadrat. Nah, kalau orang yang punya batin seperti ini, menurut saya, orang yang nggak ada fun now, menurut saya. Tapi kalau orang yang ada fun now, akan teriak-teriak. Teriak-teriak seperti apa? Wah, salah lu, sesat lu. Luas lingkaran itu pi R kuadrat. Bukan pi R pangkat 3. Sampai-sampai energi kemarahannya keluar, lalu sampai diaduin ke polisi. Dianggap apa? Penistaan hukum matematika. Padahal masalahnya itu karena gurunya mungkin lagi kelelahan ngajar, atau mentornya atau guru lesnya lagi kelelahan dalam mengajar, ya itulah terkadang. Artinya batin kita juga ada kerisauan. Yang salah itu menurut saya adalah batin kita. Nah, tapi kalau orang bijak, misalkan ngomong di awal pi R kuadrat, lalu jelasinnya, oh benar pi R kuadrat, pas tuh di awal seperti itu. Nah, atau misalkan begini deh, awalnya ngomong pi R pangkat 3. Misalkan guru ngomongnya, luas lingkaran itu pi R pangkat 3 ya. Lalu dibuktikan, luas lingkaran itu pi R kuadrat ya. Nah, terkadang begitu orang ngomong luas pi R pangkat 3, batin kita sudah bereaksi. Ah, ini guru ini ngaco ini, Lause ini ngaco ini. Tapi nggak mengabaikan sejarahnya luas pi R kuadrat itu, akhirnya kesimpulannya pi R kuadrat, ibarat kayak paragraf. Cuma awalnya itu salah, kalimat pertamanya itu salah, mempertanyakan dan mengejudge, langsung ada kerisauan, mengabaikan informasi dari paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Kayak gitu. Akhirnya batin kita menjadi risau sehingga informasi yang didapatkan juga sia-sia. Kira-kira seperti itu. Ibarat kalau dalam buku Ajam Bram itu kayak udah dibuat batu bata, itu satu tembok. Wah, temboknya kuat, bagus. Tapi yang dilihat itu dua batu bata jelek. Dianggapnya itu jelek seperti itu. Padahal cuma dua batu bata yang bermasalah. Itulah batin kita. When see the kesalahan, kita menganggap itu semua salah dan tidak, dan mengabaikan sekelilingnya. Padahal itu mungkin benar, mungkin juga karena salah atau apa. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkadang ini sering kejadian. Saya tadi ada share di linknya di Zoom, kontennya Asin Keminda atau Batin Keminda, menilai seseorang dari histori masa lalu. Misalkan ini, saya pinjam peran dulu ya. Misalkan Sesiong A. 3 kali kegiatan mungkin asumsinya ya, Sesiong A ini relawan, sama-sama relawan pemula. Mungkin karena ada satu karma buruk berbuah, saya bergeser ke nama Sesiong A sebanyak 3 kali. Lalu tiba-tiba batin saya kesel dan bersumpah. Misalkan batin saya bersumpah, saya tidak mau ketemu nama Sesiong A nih. Nggak beres nih, tiap hari gesekan mulu. Begitu Sesiong A mau menjalin jodoh sama saya, pikiran saya langsung membuka rekaman dosa-dosa masa lalu. Pernah gesekan. Padahal mungkin mau mengajak bisnis sama saya, padahal mungkin juga
ya realita dikit ya, mau bisnis sama apa pas lagi saya butuh duit seperti itu, dan batin kita tuh tidak memberikan kesempatan dia tuh berubah. Nama juga manusia juga bisa berubah, tapi yang kita harapkan itu berubah menjadi baik. Dari konten yang saya sharekan seperti itu, terkadang ya memang sih kita pernah bergesekan sama orang, jangan sama relawan Ceci, sama orang lain juga. Yang namanya juga kesan pertama itu nggak mengenakan, langsung kita blacklist seperti itu. Kita nggak tahu bahwa ke depannya orang itu berubah. Kita nggak tahu. Kalau misalkan, oh ya sudah, mungkin waktu itu apa, oh ya sudah, habis itu kita lupakan. Pas ketemu lagi, seolah-olah itu orang baru. Dan orang itu berubah. Ya, artinya pikiran kita udah nggak risau. Tapi kalau misalkan orang itu sebel, dan juga kita nggak maafin orang itu, artinya pikiran kita nggak memberikan dia kesempatan untuk berubah. Seperti itu. Kalau pikiran kita berkesempatan untuk berubah, maka pas mau menjalin jodoh sama saya, mungkin juga ada peluang bisnis, pas aku lagi butuh ekspansi, ya minimal saya welcome, seperti itu, ya terbukalah peluang, seperti itu, realita dikit ya. Atau misalkan menjadi arahat, kita nggak tahu bahwa orang ini berubah, ternyata pikiran kita ada bereaksi, orang ini pernah bergesekan sama saya, pasti akan gesekan sama saya lagi. Pikiran dan judgment duluan. Nah, ini yang terkadang yang termasuk diriku juga harus berhati-hati, dan juga ya sama-sama lah ya menjadi catatan untuk menjadi pelatihan kita semua. Dan inti dari konten itu yang saya sharekan itu adalah mind always be present. Jangan pula ketemu orang yang sebel, mind kita ketarik ke pas, apalagi pas yang buruk. Artinya our mind is not present yet. Pikiran kita tidak berada dalam saat ini. Kira-kira seperti itu kalau hal yang kedua. Maaf ya kalau kepanjangan, ya udah mau suasana Sinja, tapi ya dibawa santai saja ya. Kalau misalkan ada yang mau ditambahkan, kalau ada yang mau Kang En ya. disebutkan, tolong ya. Silakan, Kak Den. Kang En Yohanes Siong. Ya. Ya. Sekarang kita beri kesempatan kepada Husen. Setelah itu kita kuis ya, masuk ke kuis. Husen, silakan waktunya. Husen. Kang En, Sesiong, Secie, salam sehat, bahagia. Ya, saya kangen banget ya bisa ikut Zoom hari ini. Kang En dalam keadaan sehat, orang tua sehat, keluarga sehat. Saya mau sharing sedikit tadi, saya seneng banget dengar sharing-sharing Sesio Secie. Ya, saya hanya ingin menambahkan aja untuk satu kebenaran kita harus saya teringat kata-kata mama saya. Mama saya pernah mendengarkan ceramah ya, ceramah Buddha. Kita hidup di dunia ini memang penuh penderitaan. Tapi ada kata-kata mutiara. Biarlah kehidupan ini mengalir adanya. Seperti air mengalir dari daratan rendah ke daratan tinggi. Yang saya pernah rasakan dan alami ya. Misalnya contoh, saya punya keinginan. Misalnya, keinginan. Kadang memang ya keinginan itu waktu masih muda ya, pengetahuan terbatas, kayak ibarat matematika nih. Kita semua pasti mau nilainya 10. Tapi kan kadang-kadang setiap harapan manusia itu nggak semuanya terwujud. Karena semua itu tergantung dari kita punya niat kegiatannya ya, belajarnya. Kalau kita entah anak kita atau orang tua kita pengetahuannya terbatas, kita jangan langsung timbul kecewa gitu. Tapi kalaupun kecewa nggak ada yang salah. Itu alami. Tapi kita harus bisa menerima hidup ini. Kita mau kaya, mau miskin, mau berhasil, nggak berhasil, diutang orang, terus rasa khawatir, rasa sedih, rasa gelisah. Kita harus sadarin. Kalau yang kita sadar, kita harus kasih bimbingan bahwa semua itu realita daripada kehidupan. Kita harus sadarin gitu loh. Bahagia, senang,
terus kecewa, terus apa gitu. Jadi misalnya nih, saya ada contoh nih. Saya kemarin ngomong sih agak mudah ya, tapi selalu kita inget tuh kata-kata mutiara itu. Jadi anak saya baru ditegur sedikit, dia udah marah tuh. Tapi kita sadarin ya, memang orang masing-masing udah ada karmanya masing-masing ya, jalan hidupnya. Jadi kita jangan ada kerisauan yang tadi dibilang. Jadi kita harus biarkanlah seperti air mengalir. Jadi biar dia belajar sendiri. Kadangkala yang kemarin Dharma anak pembangkang ya, pada akhirnya kita orang tua cuman satu intinya, mendoakan terus. Jangan pernah putus gitu. Pada akhirnya dan jangan pernah nggak memberanikan diri untuk ngucapin dia selamat pagi, kamu baik-baik saja, apa. Nanti pada akhirnya anak, sampai saya ada dengar cerita itu satu kisah ya, nyata, bapaknya, istrinya meninggal, terus dia punya anak perempuan. Sampai dikurung di kamar mandi, keras gitu bapaknya. Sampai satu ketika anaknya tersadarkan, entah dia agama apa gitu, tiba-tiba Tuhan tuh, bodhisatwa tuh punya kekuatan besar, tiba-tiba dia menangis gitu ya, berdoa tuh, tiba-tiba anaknya sadar, nggak sadar sama orang tua tapi sadar sama orang lain. Dia buru-buru anaknya itu cuci kaki ibunya, kaki bapaknya, minta maaf, besokannya dia sukses. Ada itu orangnya, luar biasa itu. Jadi kita jangan pernah tinggalin lah rasa kerisauan, rasa kesel, atau anak kita nilainya jelek. Saya terjadi juga sama anak saya ya, maksudnya anak saya, istri saya, sejak saya ngajarin anak kan, ya mungkin karena kebiasaan kadang greget ya, maksudnya itu wajar, normal. Tapi kita pas saya lihat begitu, aduh saya juga kasihan ya apa ya, terus dengan cinta kasih tiba-tiba muncul tuh guru yang lama telepon, dia bilang, ada kerjaan nggak apa Ko Hussein katanya. Oh ada, waduh kebetulan banget. Jadi selalulah begitu, seperti air mengalir aja, jangan terlalu kita paksakan. Ya maksudnya kayak saya juga kan ikut suci, belakangan kan vegetarian. Jadi istri, mama saya juga suka ngeledek ya kadang-kadang. Tapi kita nggak boleh marah. Orang mau benci kita, orang mau baik sama kita nggak usah marah. Kita harus bisa sadar, sadar, sadar dan sadar gitu loh. Nah, itulah yang saya bisa sharing. Semoga relawan-relawan dari relawan yang dari yang Abu Putih Logo, terus kita selalu cayo bersatu terus. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah harus yakin kekuatan bodhisatwa itu sangatlah besar. Kang En, selalu Kang En itu ada share ya dari siapa ya? Aduh, saya lupa itu, kekuatan Kang En itu kekuatan besar gitu loh. Itu aja, Kang En. Kang En, Sesiong, Ko Hussein. Ya, sekarang kita ke kuis dulu ya. Jadi kuis ya, cara menjawab kuis itu jawaban diketik di chatroom everyone dengan format jawaban soal contoh jawaban ya 1D atau 2A. Nomor 1, karakter Cina Xiang wujud dan Xing batin disebut dengan Xiang atau berpikir. Kita harus bersungguh hati dalam berpikir. Berpikir berarti A. melamun, B. merenungkan, C. melafalkan, D. membaca, E. mengukir. Mudah-mudahan lebih banyak yang bisa berpartisipasi ya. Jawaban yang benar ya,
Jawaban yang benar adalah B, merenungkan. Nomor 2. Next. Kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, dan kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas dirangkum di dalam A. 5 kekeruhan, B. 1 ketidaktahuan, C. 5 kesadaran, 4 1 cermin sempurna, dan E. 1 batin. Jawabannya sudah close. Ya, kita jawaban yang benar. E. 1 batin. Jadi nomor 3, isilah titik-titik di bawah ini. Dalam Triloka tiada titik-titik lain, hanya ada titik-titik dharma. Segalanya diciptakan oleh satu titik-titik ini. A. Dharma 1 batin. B. Batin Buddha Dharma. C. Niat pikiran 5 hati. D. Dharma 3 batin. E. Dharma jalan batin. Boleh dipilih yang jawaban tepat. Jawaban di close. Jawaban yang benar A. Dharma 1 batin. Jadi saya baca ulang. Dalam Triloka tiada dharma lain, hanya ada satu dharma. Segalanya diciptakan oleh satu batin ini. Next, nomor 4. Di bab manakah disebutkan para bodhisattva sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga melalui berbagai sebab dan kondisi mencari jalan kebudayaan? A. Bab Guru Dharma. B. Bab keyakinan dan pemahaman. C. Bab pendahuluan. D. Bab Devadatta. E. Bab kemunculan stupa mustika. Jadi dijawab ya. Close. Jawaban yang benar C. Bab pendahuluan. Next. Nomor 5. Siapa nama bodhisattva yang mewakili semua bodhisattva memohon Buddha untuk memberikan ajaran? A. Bodhisattva Manjusri. B. Bodhisattva Baisajaraja. C. Bodhisattva Kristigarbha. D. Bodhisattva Maitreya. E. Bodhisattva Avalokitesvara. Jadi banyak yang benar ya, karena telah menyimaknya. Jadi kita close. Jawaban yang benar adalah D. Bodhisattva Maitreya. Nomor next. Nomor 6. Di manakah disebutkan para bagawan semuanya membabarkan ajaran dari kendaraan tunggal dalam membimbing para makhluk yang tak terhingga dan memungkinkan mereka untuk memasuki jalan kebenaran? A. Bab perumpamaan. B. Bab keyakinan dan pemahaman. C. Bab pendahuluan. D. Bab metode terampil. E. Bab kemunculan stupa mustika.
Jawaban kita close. Ya, yang jawaban benar adalah D, bab metode terampil. Jadi dengan berakhirnya bisa kita sambil menunggu waktu, apakah ada yang mau sharing? Linda Suci? Ada Linda Suci? Pagi, Ya, silakan. KM Pavilion Suci. Nama saya Linda Suci ya. Nama saya Linda Suci. Ya. OK，感恩上人开始。Pagi semua sosial Suci. Hari ini tentang bersih niat pikiran ya. Jadi kenapa kita bisa belajar Dharma? Dharma bisa membawa kita ke arah yang tidak menyimpang, ke arah yang benar pada pandangan kita. Ya, memang Bhagawan selalu berdiam dalam kondisi damai dan bahagia. Itulah kita sebagai praktisi ajaran, praktisi Buddha, praktisi harus ya belajar gimana untuk bebas dari kerisauan, ya harus memakai dengan air dharma ya untuk menyuci ya pada menyuci hati diri sendiri ya. Jadi gimana untuk bisa mengkondisi kita ya mengadaptasi dari kondisi luar. Memang kita setiap manusia itu memiliki pandangan masing-masing ya. Kita pun tidak memaksa pandangan kita. Kita pun tidak melekat ya pada pandangan kita masing-masing. Ya, mereka memiliki pandangan yang leluasa pada masing-masing. Kita belajar untuk bersyukuri ya. Ada perbedaan-perbedaan ini, pandangan dan pemikiran pada masing-masing. Ya, seperti keluarga kecil ya, keluarga kecil sekarang pada musim mau Imlek ya, banyak yang mau dipikirkan, banyak yang harus dibersihkan, yang semuanya menggerakkan pada anggota keluarga yang semua masing-masing untuk bisa gotong royong ya. Sambil menggotong royong, sambil kita bisa untuk membahagiakan satu sama yang lainnya. Memang agak rumit ya kalau bersih-bersih rumah ya, harus banyak yang harus kita kerjakan ya, banyak yang repot, banyak yang kita milah-milah ya. Jadi dari milah-milah ini kita bisa mengetahui semuanya, mengikuti pada keleluasaan ya untuk cara membersih-bersihan yang mereka menggunakan kain lap atau apa ya, seberapa bersihnya yang mereka bersihin ya. Setelah gotong royong selesai, mereka akan merasakan sungguh nyaman, sungguh bahagia ya, bisa menikmati hasil dari gotong royong dalam kegiatan ini. Mereka akan membahagiakan pada mereka ya, banyak memenuhi ya kebutuhan mereka masing-masing. Jadi kita mempraktikkan dalam Dharma dalam kehidupan sehari-hari ini memang sangat penting ya. Kita selalu harus belajar dengan bersyukur, selalu dengan lapang dada dan bertoleransi pada satu sama yang lainnya. Selalu banyak memberi pendapat ya, selalu menerima pendapat ya yang berbeda-beda, dan juga menerima pendapat dan juga bisa mengasih
pada pendapat pada mereka masing-masing. Mewujudkan suatu kedamaian dan kebahagiaan satu sama yang lainnya, yang membutuhkan sangat membutuhkan ya pemikiran yang 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 bisa untuk memandaikan pada waktu singkat, dalam waktu singkat ini. Ya, semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Ya, semoga kita bisa untuk mempersilahkan dengan tabiat buruk. Ya, kita ya dan mempersilahkan dengan tabiat dharma yang untuk mengundang yang untuk memasuki ke pintu dharma kita masing-masing. Oke, Kak En, semua sesiong suci. Kang En, Linda Suci. Jadi sekarang kita kembali ke kuis ya. Selamat kepada pemenang, yaitu 1 Mina Suci, 2 Gunawati Suci, 3 Roli Suci dari Medan, 4 Mina Suci lagi, dan 5 Michael Wijaya Sesiong. Yang ke-6 tidak ada pemenang. Jadi tadi Mina dan Michael Wijaya Sesiong sudah tidak sharing ya. Jadi sekarang apakah yang Gunawati Suci masih mau sharing tambahkan atau bagaimana? Suci, beri kesempatan yang lain ya. Oke, Kang En. Yang ketiga Roli Suci. Sekarang kalau bisa ya Roli Suci sharing sedikit ya. Masih ada di tempat Roli Suci? Selamat pagi, Sipilian Suci. Oh ya. Pagi, Sesiong Ya, Suci, silakan. Mam. Ini tadi ada dikatakan bahwasannya dalam Sri Loka tiada dharma lain, hanya ada satu batin, hanya ada Buddha, Dharma, segalanya diciptakan oleh satu batin ini. Jadi saya juga baru belajar ya mengenai agama Buddha dan saya banyak mendapat pengetahuan bahwasanya ilmu agama Buddha ini sangat banyak yang bisa dipelajari Suci. Kan Suci? Ya, Kang En, Suci Roli. Ya, memang benar di dalam ajaran Buddha itu diajarkan secara universal tentang prinsip kebenaran dan bagaimana kita harus bisa melatih diri dengan mendengarkan Dharma. Berusaha sehari demi sehari kita memperbaiki diri dan juga bisa berintrospeksi dan juga bisa yang paling penting adalah 3 tiada juga ya yang dikatakan Master bahwa 1, tiada orang yang tidak kupercaya, tiada orang yang tidak kucintai, dan tiada orang yang tidak kumaafkan. Ini juga sangat penting sekali. Dan juga dengan Kang En Chun Chung Ai juga jika kita sudah bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita, ini akan sangat berguna. Next, nggak ada lagi yang bisa ini. Bagaimana kalau kita panggil Hoklai Sesiong untuk sharing? Ya, waktu dipersilakan. Hoklai Sesiong masih ada di tempat. Ya, masih ada ya. Hoklai Sesiong atau Onciwei Sesiong. Ya, pagi Suci. Ya, Pagi silakan. Pemilihan Suci, pagi Nawati Suci, pagi Sesiong Suci. Ya, Kang En, kepada Master ya yang selalu membimbing kita. Ya, hari ini kita
mendengarkan ceramah Master ya tentang sebersih pikiran yang berada di mana-mana dan kembali pada satu ya. Ya memang ya, pikiran kita ini kita tahu sulit untuk dikendalikan ya. Ya, kita dalam pelatihan diri. Nah, oleh sebab itu dinyatakan supaya satu batin sehingga pikiran ini bisa dengan tenang ya di dalam kerumunan orang banyak. Karena kita kan dalam jalan suci ini kita akan berjumpa dengan orang, masalah, dan benda dan lain-lainnya. Ya kita berusaha supaya pikiran kita, batin kita itu bisa berada tenang dan damai dan bahagia di kerumunan orang banyak. Ya, jadi segala dharma yang kita dengar setiap hari ini kita bisa dengar ya setiap hari dari banyak dharma itu kita bisa renungkan. Nah, ini memang proses perenungan kadang-kadang kalau kita tidak merenungkan akhirnya dharma yang kita dengar itu umumnya lewat begitu ya seperti Master pernah sampaikan seperti air yang mengalir di dalam pipa lewat begitu saja. Oleh sebab itu kita perlu renungkan sehingga dalam hal itu bisa menyerap, kemudian kita berusaha untuk praktekkan, kita latih terus-menerus ya, kadang-kadang gagal, kadang-kadang berhasil, ya demikianlah kita terus latih ya Sice ya, untuk kebaikan batin kita sendiri juga pasti, dan juga terus untuk bersumbangsi di kerumunan orang banyak sehingga kita dapat menjalin jodoh baik ya Sice ya, untuk turut juga bersumbangsi untuk membangun batin yang penuh dharma kepada orang lain. Yang memang ini proses ya. Yang penting kita terus semangat ya, Sice. Jadi kita selalu terus semangat untuk berjalan di jalan bodhisattva dan terus punya tekad untuk melatih diri sehingga pikiran yang berada di mana-mana itu bisa kembali menjadi satu ya. Terus ya itu pikiran Sice kan Sice Ya, kan Kang Sice. Ya, Kang En. Jadi apa Hokulai Susyong masih ada? Kalau kita masih bisa satu orang ya sharing, kira-kira bisa ada yang satu orang lagi sharing ya. Setelah itu kita ke kosakata. Bagaimana kalau ada ke Tang Liping Susyong? Siapa aja bisa ya yang mau sharing, silakan langsung buka mic. Pagi Suce Oh ya, Suci siapa? dengan Rusmi Suce. Oh ya, silakan Rusmi Suci, Kang En. 感恩人开始，感恩师兄师姐semua，感恩Bibiliang Suce dan juga感恩 kepada semua tim Simpasiang. Ini tadi saya mengenai yang master tentang yang cabut rumput dan kunyit ya. Jadi itu seperti lahan batin kita yang penuh kekotoran ya. Terus yang saya tadi ada dengar yang mengenai bahwasanya dari sekian puluh ribu guru akhirnya berkurang jadi satu. Jadi awalnya yang dari naskah sutra ini saya agak bingung ya, kenapa ya, padahal makhluk kan begitu banyak untuk di dharma yang harus dibabakan ke para makhluk kan tak terhingga, makhluk begitu banyak. Tapi kenapa bisa berkurang ya? Jadi ini maksudnya bagaimana? Awalnya saya masih kurang begitu mengerti. Terus tadi saya lagi tangkap lagi apa mungkin itu maksudnya kita punya batin kita yang masih begitu banyak, begitu kekeruhan yang masih begitu banyak, akhirnya menjadi satu
Jadi ibaratnya batin kita sudah dimurnikan. Nah, ini yang saya tangkap seperti itu. Nggak tahu apakah benar apa tidak ya. Mungkin kalau ada yang tangkapnya lebih jelas lagi, boleh sharing ke saya lagi ya, atau secara japri juga nggak apa-apa. Tapi yang saya tangkap mungkin di batin kita yang begitu banyak gejolak dan penuh kekeluhan, itu berubah menjadi satu. Jadi kembali ke kemurnian kita. Seperti yang tadi, yang rumputnya yang begitu banyak, yang menutupin kunyit, akhirnya kita harus secara hati-hati cabut, baru bisa terlihat kunyitnya. Kunyitnya itu ibaratnya seperti kita punya tata kita yang begitu murni, yang memang sudah ada dari awal yang tanpa kita sadarin. Nah, itu aja sharing dari saya, Kan En ya, Bibiliang Ya, Sije. Kang Kan En, En. Husni Secie. Jadi seperti yang saya baca ya, dikatakan bahwa sebenarnya banyak sekali bodhisatwa agung yang bisa membabarkan dharma. Tetapi yang berkurang itu adalah muridnya. Karena manusia dan para makhluk di dunia ini penuh dengan kerisauan dan penuh dengan keras kepala yang sulit dikendalikan dan juga memiliki banyak kerisauan dan kegelapan batin. Inilah yang membuat muridnya akhirnya banyak yang mundur. Tetapi guru-gurunya tetap bermunculan ya. Maksudnya bermunculan dari bumi, yaitu dari segala penjuru, dan juga mereka membantu untuk bisa membuktikan ya, seperti dalam kemunculan bab stupa mustika, yaitu dengan Bodhisatwa Prabu Tarakna ya, dan juga Bagawan yang duduk di dalam stupa. Mereka berdua membabarkan dharma dan sangatlah harmonis. Jadi di dalam sini dikatakan yang berkurang itu adalah murid dan juga pengikut-pengikutnya yang masih bisa mundur karena mereka belum mencapai kebudaan. Jadi hanya ini penjelasan dari saya. Dan juga kita panggilkan dengan Xiao Pusa ya, untuk membacakan kosakata. Next. Jadi Susyung, sorry belum ada suara Susyung.感恩吃供生日开示，感恩吃供师伯，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang bab 15, kemunculan dari bumi, episode 1477. Sebersit pikiran yang berada di mana-mana kembali pada satu. Jiang Huang kunyit, Se Yun, agregat dari wujud rupa skanda, kelompok kehidupan daripada wujud seperti tubuh dan badan jasmani yang bisa dilihat dengan kasat mata. Ji Chong, terakhir, pamungkas. Xing Yun, perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya agregat dari dorongan atau bentuk-bentuk pikiran. Samskara skanda adalah aktivitas-aktivitas batin seperti keserakahan, kebencian, iri hati, mengasihi, mencintai, dan lain-lain. Da Xue, kitab ajaran besar, Shi Mu Suo Shi, Shi Shou Suo Zhi, bagaikan 10 mata melihat dan 10 tangan menunjuk. Artinya setiap tingkah laku kita senantiasa diawasi oleh banyak mata dan ditunjuk-tunjuk oleh banyak tangan. Kan En Shugo Shupo. Ya, Kang Eng ada
Vincent, ya, Syapusa. Dan sekarang kita, saya mengucapkan terima kasih kepada Secie Darmawati yang telah sharing, dan Shaolin Secie, Yohanes Sesiong, Hussein Sesiong, Lindawati Secie, Linda Secie, Onci Wei Sesiong, dan Rusni Secie. Jadi sekarang kita Daja Qin Qili, 请合掌，香火菩萨及三人行三温性礼，温性、带温性、三温性，感恩世界，大家请坐。Dengan demikian berakhirlah hari ini, ya, semoga semuanya bisa sehat selalu dan Xinnian Kuailok, ya. Sudah hampir ya waktunya. Kang En, Sesiong Secie semua atas kerjasamanya tim Sifasian, dan sampai jumpa ya besok lagi. Cảm ơn Sesiong Secie, Yong Hi Pachai, cảm ơn. Ya, 新年快乐！感恩啊，菲菲师姐，感恩。ya.